Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menunggu lama ya. Ada yang presensi manual? Ada yang ada yang izin Pak. Kemana? Andika Krisnamurti katanya mau periksa ke klinik. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih konfirmasinya. Oke. Ya, langsung saja kita mulai. Kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan sore hari ini menjadi manfaat dan menjadi barokah buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, oke. Di pertemuan kali ini target kita membuat desain web profile tapi modelnya yang one page ya. Jadi kalau ilustrasinya sih sebenarnya seperti ini belum selesai. Misalkan ini ukurannya desktop 144 4 kali 1024. Jadi kalau saya klik ini akan ke sini, kemudian kalau saya klik skill juga akan ke sini. Gambarannya seperti itu sih. Oke. Oh, Arya Dimas juga agak telat katanya. Oh ya nggak apa-apa. Terima kasih sudah konfirmasi. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Silahkan bisa langsung Ctrl N, desain file. Nah, boleh langsung diberi nama misalkan web profile. Web profile. Misalkan ini. Oke, seperti biasa kita buat frame, kemudian sharing saya terlihat dengan jelas, suara terlihat dengan jelas ya. Jelas Pak. Oh, saya kira ada kendala. Desktop biasa seperti ini ya. Oke, ini sudah ya. Oke, kalau sudah seperti biasa kita siapkan pencet R dahulu untuk membuat rectangle misalkan seperti ini nih. Nah, saya buat misalkan rectangle-nya seperti ini. Nah, jadi kalau rectangle kemarin kita baru melengkungkan seperti ini ya, pakai radius. Nah, kalau ini kita coba melengkungkannya berbeda. Jadi misalkan melengkungkannya di tengah seperti ini. Hanya sudut-sudut tertentu saja. Nah, tapi langkahnya adalah bisa dengan klik 2 kali. Letakkan kursor misalkan di sudut kiri bawah, klik 2 kali, nanti kursornya berubah jadi lancip seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa diubah ke dalam bentuk apapun, seperti ini, seperti ini. Oke, saya Ctrl Z. Nah, saya kalau mau mengubah yang tadi, nah ini misalkan saya tarik ke atas dulu. Nah, kalau mau mengubah yang tadi ini di sini, ketika saya letakkan di tengah, muncul node. Nah, ini klik 1 kali, geser ke bawah. Kalau gesernya ke bawah supaya tetap lurus, tekan Shift. Nah, kalau sudah, ini bisa tekan CTRL, klik ini supaya melengkung. Klik, nah melengkung seperti ini. Kalau kurang melengkung, ini bisa ditarik. Tekan Shift supaya tetap seimbang kanan sama kirinya. Oke, silahkan bisa dicoba. Oke, ada yang perlu saya ulangi?
Tadi shift buat apa, Pak? Oh, melengkungannya gimana gitu? Gimana Mbak Lilian? Ya, kotak. Saya ulangi. Kotak, kotak seperti ini. Nah, ini klik 2 kali supaya membuat objek kotak supaya bisa jadi diubah ke bentuk lainnya atau dilengkungkan. Klik 2 kali, kursornya kan sudah berubah ya, seperti ini. Klik 2 kali di sudut, Mbak. Saya ulangi saja. Misalkan ini saya buat kotak lagi. Oke, saya buat kotak. Nah, ini klik 2 kali, letakkan kursor di sini, di ujung sudut sini boleh, di sudut manapun boleh. Klik 2 kali, nah kursornya berubah ya. Kursornya berubah ketika diletakkan di sini sudah bukan anak panah 2 lagi. Nah ini sudah bisa kita tarik nih. Klik di sini, geser ke bawah. Klik di sini, geser ke bawah. Nah supaya gesernya lurus, tekan Shift. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kalau mau dilengkungkan, tekan kontrol dahulu, baru kalau kita tekan kontrol kan kursornya keluar tuh. Saya belum ngeklik apapun ya. Kursornya akan muncul ada titik-titik 3. Itu kita klikkan 1 kali, otomatis melengkung. Oke, Mbak Putu udah betul. Mbak, oh, kalau supaya menariknya sama-sama, itu tarik dulu ke bawah Mbak Lilian. Oke, tarik dulu ke bawah supaya lurus, tekan Shift. Nah, supaya letakkan di situ. Oh, oh. Oke, sip, Mbak Lilian sudah berhasil. Oke, kalau ini mau digeser ke atas juga boleh, misalkan saya geser sedikit. Nah, jadi ini masih bisa dilengkungkan lagi ya. Lengkungkan lagi, tekan Shift supaya kanan kiri sama. Kalau mau ditarik lagi juga boleh. Seperti ini misalkan. Silahkan, bisa disesuaikan. Selanjutnya kita akan coba gradasi. Oh, kita tunggu Mbak Kamila. Mas Angga sudah, Mbak Rika sudah. Oke, Mbak Kamila ada 2 ya. Oh, satunya. Oke, sudah. Kita coba berikan warna. Warnanya kita coba gradasi lagi ya. Solidnya kita ganti nih. Solid kita ganti linear. Nah, linearnya kan satunya utuh 100%, satunya transparan. Kita coba satunya juga tidak transparan, kita ubah ke 100% juga. Nah, misalkan seperti ini, sama-sama 100%. Oke, jadi nggak transparan satunya, tapi sama-sama 100%. Nah, kalau sudah kita ubah, misalkan saya ingin warnanya, misalkan biru lah. Misalkan geser ke sini. Nah, ini saya geser, misalkan sudutnya seperti inilah. Oke. Oke, dan yang ini saya geser lagi. Misalkan seperti ini. Silakan bisa disesuaikan.
Warnanya tidak harus sama dengan saya. Boleh biru, boleh hijau, boleh ungu juga. Oke, ada yang saya kira sudah, Mas Aksan sudah juga ya. Ini masih gradasinya sebagian masih belum 100% semuanya. Di bagian bawah ini, Mas. Di bagian bawah ini dibuat 100%. Oke, sip, tinggal disesuaikan ya. Oh, memang pencampuran warnanya sudah 100%, hanya pencampuran warnanya berbeda. Oke, nggak masalah. Nah, kalau sudah sebenarnya saya mengajak rekan-rekan, boleh kita copy dahulu misalkan. Copy seperti ini juga boleh. Nah, sebenarnya nanti saya akan kembalikan. Yang bagian belakang mau saya isi foto sebenarnya. Nah, oke. Berarti kita buka Unsplash-nya. Nah, besok minggu depan kita coba langsung pakai ini ya. Pakai tambahkan Unsplash-nya jadikan plugin. Misalkan kita buat desktop. Oke, misalkan seperti ini desktop. Oke. Kira-kira yang mana? Silahkan bisa dipilih. Kira-kira yang mana ya? Misalkan inilah ya. Cocok nggak? Kita coba. Copy. Copy image. Nah, kita letakkan yang di sini, paste. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Nah, yang ini kita kembalikan semula. Ini ya, kita kembalikan semula. Nah, yang ini kita transparan. Nah, ini kita misalkan buat transparan 90. Nah, seperti ini. Silahkan dicoba. Oke, Mbak Rika, kok fotonya? Coba, fotonya di dalam frame atau kok kayak masih kotak ya?
pastenya. Jadi ketika paste frame-nya, pastikan pilih dulu frame-nya, baru di Ctrl V. Supaya pasti masuk ke dalam frame kotak lengkung yang sudah kita siapkan. Atau mau share screen coba. Saya tutup punya saya. Coba share screen, Mbak. Oke, gambarnya delete dulu nggak apa-apa, delete dulu gambarnya. Posisinya nanti kita tinggal paste ya. Nah itu coba digeser, kotaknya ada berapa? Geser. Oh berarti ada satu ya. Oke, tekan ALT, geser satu lagi. ALT, geser copy. Tekan ALT untuk ngopi. Copy, geser ke atas. Nah, sekarang paste Mbak. Pasin dulu, posisinya pasin dulu. Pastenya delete. Itu delete dulu, delete. Nah, pastenya ketika ini aktif. Ketika rectangle 2 aktif. Paste. Ini Nah, paste. kontrol. Nggak bisa, Pak. Oh, Anda ngambil gambarnya bukan dari ini ya? Dari komputer Anda pribadi? Bukan, Pak. Tadi copy image. Berarti harus dari komputer ya? Enggak, malah saya copy image aja sih sebenarnya. Iya, ini copy image, Pak. Tadi. Coba. Delete dulu, Mbak. Kok aneh ya? Iya. Delete dulu. Klik. Ini sudah aktif ya? Sudah aktif. Paste. Nggak bisa, Pak. Nanti coba. Kemarin bisa kok, Pak, tadi. Oh, oke. Saya jadi penasaran. Layarnya mungkin bisa diturunin. Layarnya ditaruh. Layarnya yang image ditaruh bawah ya rectangle 2 itu. Coba ditarik. Iya. Kalau Tarik ke mana? tarik kemana, Mbak? Kalau ke paste here, kalau di paste here gimana? Diklik gambarnya, paste here ke gambarnya yang mau. Oke, cara yang lain. Gitu ya. Ada cara yang lain sih. Cara yang lain bisa ganti ini, linearnya diganti gambar bisa, Mbak. Delete coba, Mbak. Mas Atar, caranya apakah yang sama seperti saya pikirkan? Iya, linear ganti image. Oke, itu bisa diganti, Mbak. Cari gambarnya di mana, Mbak? Berarti nggak bisa kopas gitu ya, Pak? Sebenarnya seharusnya bisa, cuma kok saya seharusnya paste saja bisa kok. Kenapa ya? Iya. Nanti saya coba, Pak. Nggak Nanti apa-apa dicoba lagi. lagi. Nah, image-nya sekarang diganti aja, Mbak. Pilih. Tapi harus download dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, oke. Terima kasih, Mbak Rika. Makasih, Panggilannya Pak. Rica atau Rika sih? Saya, Pak, sebenarnya. Hah? Saya. Tea. Iya. Oke, Mbak Tea. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Pak. Oke, kalau sudah silakan. Ini samain aja ya. Saya kalau buat kata-kata baru lagi agak ribet. Oh, ini intinya kita mau buat seperti ini ya. Misalkan, silakan rekan-rekan bisa ketik. Saya copy aja dari sini ya. Nah, silakan rekan-rekan bisa ketik. Misalkan ketik seperti ini. Pastikan tepat di tengah-tengah. Ini kayaknya belum di tengah. Oke. Nah, misalkan Anda seorang animator 2D atau 3D sejak 20 tahun sudah menggeluti animasi, seperti itu boleh. Bebas. Ini saya hanya menggunakan kata-kata. Untuk fontnya, tetap saran dari saya,
Gunakan jenis font, boleh dari fontnya Google, yang biasanya ada beberapa pilihan. Mulai dari tipis, reguler, agak tebal, tebal, sangat tebal. Jadi bisa digunakan beberapa pilihan tersebut. Silahkan. Nah, misalkan di sini saya gunakan ukurannya 48, yang di bawah ukurannya 18. Misalkan seperti itu. Saya lihat punya Mas Aksan, kotaknya memang lebar banget ya, Mas. Memang ukurannya berapa? 144 kali 1024 enggak? Nggak tahu. Oh, atau memang mungkin bawahnya lengkungnya sampai mentok ke bawah ya? Oh, kemungkinan seperti itu. Oke, nggak apa-apa, lanjut, Mas. Oke. Kalau sudah, oh, masih saya tunggu. Mbak Putu, Mas Angga masih menulis. Oke, saya tunggu. Saya nggak bisa start video Zoom. Mas Atar maksudnya? Tiap kali Virtual. saya klik start video nggak bisa mulai. Katanya error padahal udah diaktifin OBS kameranya. Oh, nggak apa-apa, Mas. Kalau yang sering saya alami, yang sering error biasanya kameranya. Kadang kalau habis pakai virtual cam, habis itu pindah ke itu, biasanya harus saya lepas, cabut, pasang lagi biasanya.
Oke, saya kira sudah ada teksnya. Yang penting sudah ada teksnya, nggak apa-apa. Selanjutnya kita bisa buat tombol lagi. Pencet R untuk membuat rectangle seperti biasa. R, kita buat rectangle. Untuk tombolnya, pastikan tepat di tengah-tengah, perataan ini ya. Tepat di tengah-tengah kita geser. Ini pastikan jaraknya sudah sama. Kayaknya terlalu besar, kita tepat geser lagi. Nah, kalau sudah, jaraknya sudah sama 43, 43. Nah, ini mau saya lengkungkan, berarti saya zoom aja sampai muncul ini. Radiusnya kita tarik. Pencet kontrol lagi, kita zoom kecil lagi. Nah, saya ubah misalkan saya tambahkan stroke 2 misalkan. 2. Kemudian warna struknya saya pengen warna putih. Nah, kemudian warna fill-nya saya ingin warna kuning misalkan. Ya, amikom sekali ya, biasanya warna ungu sama kuning. Oke, kalau sudah saya ketik teks lagi, misalkan di sini pelajari. Kalau lebih lanjut, pelajari. Nah, ini berada di belakang. Kalau mau diletakkan di depan, tinggal klik kanan. Ada nggak pilihannya? Oh, nggak ada. Klik dulu tempat kosong, klik lagi pelajari. Nih, bring to front atau tekan siku kanan, kurung siku kanan. Letak, berarti tekan shift, klik oranye, kita tepat di tengah-tengah. Berarti rata horizontal sama vertikal. Nah, kita sesuaikan lagi, 43. Ini kita tebalkan, misalkan ini jadi 22. Kemudian kita tebalkan, extra bold. Tepat di tengah-tengah. Oke. Kalau mau ditambahkan juga boleh tambahkan efek, misalkan drop shadow, biasa ini saya buat 30, 15, transparansinya 15 misalkan. Oke. Nggak begitu kelihatan, tapi ada ya. Silahkan. Oh, Mas Aksan memang melengkungannya memang berbeda ya, kanan kiri sengaja dibuat beda ya? Atau mau dibuat seperti saya, seperti kapsul? Kenapa? Saya lihat tadi Mas Aksan membuat kotaknya, kotak kayak gini, kemudian ini nggak harus diklik 2 kali baru dilengkungkan, enggak ya? Kalau ini, kecuali mau variasi yang lain, kalau hanya untuk ini yang dilengkungkan. Ini tidak saya sarankan menggunakan ini, karena cenderung tidak rapi makannya. Saya akan menganjurkan menggunakan yang ini, Mas Aksan. Walaupun itu boleh-boleh saja sih, nggak dilarang maksudnya. Jadi saya akan menganjurkan menggunakan ini aja kotak, tinggal ditarik ininya. Ini di zoom, ini ditarik saja. Nah, seperti itu. Atau lebih gampang juga pakai ini, bagian sudut sini nih. Ini tinggal dinaikin radiusnya, otomatis melengkung. Oke? Ya. Oke. Nah, misalkan pelajari ini, misalkan kurang rengket, kurang rapat, bisa kita rapatkan. Ada nggak ini menunya? Kayaknya ini. Oh iya benar nih. Ini bisa kita rapatkan, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah saya buat rectangle lagi, kotak, tapi ini hanya untuk membantu kita saja.
Ini saya buat misalkan 1080. Saya buat tepat di tengah-tengah, ini hanya untuk garis bantu. Batas sebelah kiri, batas sebelah kanan. Kemudian saya buat copy, misalkan ini nama saya, berarti saya letakkan di depan. Ini untuk nama webnya, misalkan seperti ini. Saya copy, biasanya isinya ada home ya. Home, ini saya buat regular. Regular terlalu tipis ya. Bold sajalah. Nah, hanya ukurannya saya kecilkan 18 misalkan. Oke, saya ketik home. Ini seperti biasa. Saya geser. Misalkan jaraknya berapa ini? 55. Setelah home biasanya ada profil. Profil. 55 ya. Tadi jaraknya berapa ini? Jaraknya dibuat sama. 52. Oke. 52 juga. Skill. Yang ini apa? Project. Kita buat sama jaraknya. Oh maaf, malah ke copy. Oke, kita buat rata. Oke. Satu lagi, apa ini? Oh, 45. Ini misalkan apa? Kontak atau download misalkan. Atau kontak. Seperti ini. Tinggal kita sesuaikan. 44. Kita samakan 44. Oke. Oke, berarti ini enggak begitu pas. Kita samakan. Oke, sudah pas. Oke, kalau ini sudah, kita bisa sesuaikan, kita bisa grup. Kita bisa grup, Ctrl G. Nah, grupnya untuk apa? Supaya kita tepat letakkan di tengah-tengah. Pakai ini ya. Pakai perataan horizontal. Nah, ini berarti pas di tengah-tengah, walaupun nantinya kita ungroup lagi. Nah, ini bisa kita hapus. Itu hanya untuk membantu kita saja. Kita ubah warnanya putih misalkan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau sudah misalkan di sebelah kiri ini, sebelah kanannya ada tombol lagi misalkan. Tombol ke arah kontak misalkan. Saya tambahkan, ini saya kecilkan. Oke. Nah, kalau ini sama persis dengan ini kan agak aneh. Masa ini di sini seperti ini kita bisa
polanya sama, misalkan warnanya sama, struknya saya ganti warna oranye misalkan, saya ganti warna oranye. Nah, tapi fill-nya yang saya hilangkan, fill-nya saya hapus. Sebelah sini fill-nya, sebelah mata ada tanda min, kita hapus. Nah, tinggal warna pelajarinya kita ubah ke warna oranye misalkan seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, Mbak Farisa sudah, Mbak Tea udah, Mas Aksan juga sudah. Mas Aksan. Maaf Pak, tadi ngilangin feel-nya tuh gimana ya? Menghilangkan feel-nya. Kayak gini, Mbak. Oh, ini feel-nya, ini kan feel-nya tinggal ditarik ini nih, Mbak. Ini kan sebelah mata, ini kan hanya menyembunyikan. Nah, kita pilih yang min, itu hilang. Tinggal warnanya dicari warna yang oranye misalkan. Oke. Kayak gitu aja, Mbak. Siap, makasih Pak. Oke. Nah, mungkin kan ini lebih kecil, berarti ini saya sesuaikan. Struknya saya buat satu saja berarti. Oke. Sudah ya? Kita lanjut. Sebenarnya kalau mau divariasi, dikasih garis-garis, itu juga boleh. Nah, nanti tinggal rekan-rekan explore sendiri, nggak apa-apa. Saya lihat pemilihan warna punya Mbak Putu lumayan bagus juga. Jadi perpaduan antara ungu biru ke hijau ya. Oke. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak Lilian. Udah 3 kali mati. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Oh, ini kegeser ternyata punya saya. Oke. Mbak Lilian kayaknya laptopnya juga sama. Atau mau ganti kayak punya Mbak Putu? Punya Mbak Putu, yang Mac punya Mbak Putu beneran ya? Mac OS ya? Iya, iya Pak. Makanya pemilihan warnanya dilihat aja udah lembut banget itu. Oke. Semenjak install Adobe AU siapa? Audition. Oh, masa sih? Adobe Audition-nya dari Bagas 31 atau dari mana itu? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Coba di uninstall, Mbak. Matinya tiba-tiba dep langsung mati atau ngerestart atau gimana? Selama saya pasang copot program sih belum pernah gara-gara program tiba-tiba mati gitu sih. Jelek langsung mati. Kalau misalkan komputer saya tiba-tiba mati, misalkan pernah saya kelupaan nyeting kipasnya, kipas VGA-nya tak stop, tiba-tiba langsung ngehang, itu juga bisa. Tapi kalau tiba-tiba mati, curiga saya malah ke IC power-nya. Oke. Nah, mungkin panas. Bisa ya. Jadi kalau boleh saya menyarankan laptop. Laptop kebanyakan kalau bisa setidaknya minimal 1 tahun atau 2 tahun setidaknya dibersihkan. Nah kalau bersihin sendiri kan nggak mungkin. Saya biasanya minta tolong teman saya yang biasanya punya jasa servis itu. Saya letakkan di tempat teman saya, bayar 100.000 atau 150, bersihkan komplit, terima beres. Itu biasanya ganti pasta prosesor dan sebagainya. Soalnya kalau nggak dibersihkan, pernah saya nganter ada laptop mahasiswa, ketika saya buka, wah, sudah puluhan tahun nggak pernah dibuka. Itu nanti overheat. Oh, maaf kok jadi bahas ke sana-sana ya. Lanjut. Pak, saya mau nanya. Oh, boleh, silakan. Itu Gimana? tadi yang buat nyusun nyusun yang kata-kata yang di atas itu pakai apa tadi, Pak? Nyusun Yang yang biar home, sejajar itu. profil, skill, project itu. Iya, Pak. Nyusunnya supaya sejajar. Pertama, misalkan kayak gini ya Mbak, ini saya buat satu misalkan. Ini satu ya. Ketika saya mau copy ke kanan, saya tekan Alt kan, copy ya. Nah, ini saya atur kira-kira jaraknya mau berapa? 44 misalkan. 44, kita ganti dulu profil. Nah, ini kan pasti bergeser, bukan 44 lagi ya. Saya geser dulu. Nah, kira-kira seginilah. Nah, ketika mau ngopi, kita geser pas. Kira-kira nanti kan muncul nih. Ini berarti 44. Kayak gitu, Mbak. Kemudian kita ganti skill. Nah, ini kan nggak pas misalkan. Nah, kita geser lagi. Tekan shift supaya tetap lurus. Kalau nggak tekan shift, nanti naik turun jadi nggak jelas. Kalau tekan shift, nanti kita dapat bantuan untuk ininya tepat lurus, jadi nanti akan muncul. Oh, itu udah sama 44 ya. Kita copy lagi. Nah, tekan shift, Alt sama shift. Pastikan sama 44, baru kita ganti lagi. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, 44 ya. Nah, supaya ini tepat di tengah-tengah, kita grup dahulu. Nah, tekan shift, kita klik skill, profil, home, kemudian kita grup, Ctrl G, baru pakai ini, perataan align horizontal center. Nah, itu pasti akan tepat di tengah-tengah. Walaupun nantinya kita ungroup lagi, nggak masalah. Mungkin seperti itu, Mbak Kamila.
Oh iya Pak. Ternyata di grup dulu. Terima kasih. Oke. Ini sih Pak Laptops. mau nanya. Oh, Mas Edo gimana? Ya Silakan. sebelumnya mohon maaf tadi agak telat soalnya ketiduran. Nggak masalah, Mas. Apa itu Pak yang rectangle-nya itu yang ungu itu cara ngebengkokinnya gimana? Yang ungu. Rectangle. Oh, ini. Oh, Iya. Oke, Mas. Saya buatkan kotak nih. Saya buatkan kotak misalkan seperti ini. Nah, supaya ini bisa dibengkokin, letakkan kursor di sini, Mas, sampai berubah anak panah 2 ya. Klik 2 kali. Nah, kalau sudah, nanti sudah bukan, kalau letakkan di sini sudah bukan anak panah 2 lagi, tapi sudah sudut lancip, ini titik-titik ya. Nah, kalau sudah berubah jadi titik-titik, ini kita geser ke bawah. Ini kalau ditarik kan susah, nggak kena. Iya. Letakkan dulu sampai muncul titiknya ini, sampai kursornya berubah jadi pena, klik tahan, geser ke bawah. Supaya lurus, tekan shift. Nah. Oke. Sudah? Kalau Pak. sudah, melengkungkannya, mouse-nya dilepas dulu, kita tekan kontrol. Nah, ketika kita tekan kontrol, di situ kan muncul titik-titik 3 ya, kursornya. Iya nggak? Kalau saya tekan kontrol tuh, muncul titik-titik 3 nggak? Benar nggak? Iya. Nah, iya kan? Nah, ketika Anda tekan kontrol, klik di kotak di lingkaran itu, klik, otomatis melengkung. Berhasilkah, Mas? Sangat. Laptopnya saya jalan 90 derajat nggak mati tuh. Oh, berarti mantap sekali, Mas. Berarti pakai nitrogen, Mas. Mas Atar. Sembilan 90 derajat, wah. Kalau saya sih saran saya sebaiknya di bawah 50 lah amannya. Mungkin sekarang nggak mati, tapi mungkin umurnya nggak lama kalau nggak dijaga. Seharusnya umurnya 20 tahun, mungkin jadi berkurang 19 tahun mungkin. Iya, Mas. Soalnya kamar saya gampang berdebu, Pak. Jadinya harus, kalau nggak rutin banget itu, hampir nggak bisa itu di bawah 80 tuh. Oh. Punya saya itu kalau sudah di atas 80 itu udah pasti langsung ngehang. Mas Edo, apakah berhasil? Tolong konfirmasi. Kayak gimana Pak? Ini kan udah saya klik. Ini Mas, ini kan posisinya terakhir sampai sini sudah ya. Udah. Nah, kursornya letakkan di lingkaran ini aja. Tapi Anda sekarang tekan kontrol, baru diklik lingkarannya. Klik seperti itu. Iya. Berhasil? Bentar, Pak. Nah, kalau sudah tinggal digeser ininya. Nah, digeser ininya supaya nggak meliuk-liuk seperti ini, tekan shift supaya lurus. Oke, Mas? Udah, Pak. Sip. Ini saya hapus saja. Berarti Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Oke, ternyata waktunya udah cepet banget. Saya tambahkan untuk halaman berikutnya ya. Berarti halaman berikutnya ini saya kalikan 2 kali lipatnya, berarti saya turunkan ke bawah. Cara menurunkan ke bawahnya, klik desktopnya dulu, frame desktop. Kita geser sampai 2000 berapa ini? Sampai 2048 berarti ya. Oke, sampai 2048. Nah, kalau sudah saya buat kotak lagi. Sebenarnya buat kotak lagi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, nggak usah aja. Ini saya mau buat yang saya percepat saja ya.
Saya copy saja supaya cepat. Saya mau buat yang ini profilnya. Kalau teksnya tinggal ngetik seperti biasa ya. Nah, ini saya copy, saya akan mencontohkan untuk gambarnya saja. Oke, misalkan profil seperti ini. Teksnya bebas mau menggunakan yang mana. Misalkan profil mengenal lebih dekat. Pastikan tepat di tengah-tengah. Nah, untuk teksnya ini, silakan bebas, boleh ngopi dari MS Word juga boleh. Nah, sekarang untuk fotonya sama seperti biasa sebenarnya. Kita copy fotonya misalkan ya. Di sini misalkan desainer. Oke, desainer. Oh, ini cukup banyak desainer. Oke, mana. Nah, misalkan ini aja lah ya. Copy. Nah, tinggal paste. Nah, masternya saya masukkan dulu di dalam. Ini saya kecilkan. Oke. Kalau bisa lurus. Misalkan seperti ini. Ini hanya saya variasi, misalkan hanya sudut yang bawah, berarti kita buka sudut yang bawah, ini benar nggak? Oh, salah kebalik, berarti yang sebelah sini, 50. Ini saya lengkungkan, misalkan saya tambahkan kotak R, berarti saya tambahkan kotak. Nah, misalkan di sini saya tambahkan kotak. Saya letakkan di depan, misalkan di sini, bring to front. Nah, yang ini misalkan mau saya apa? Yang ini saya lakukan juga 50. Nah, misalkan seperti ini. Yang ini saya mau ngopi warna, ini gradasi tadi kan sudah kita buat. Yang gradasi ini kan sudah kita buat. Ini sebenarnya kita bisa simpan ya. Saya mau pakai gradasi ini lagi misalkan. Nah, kita bisa simpan caranya di sini. Style, kemudian ini plus gradient, misalkan. Atau itu kan hero ya. Hero gradient misalkan. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi kalau mau mengimplementasikan ke sini, klik, tinggal pilih yang ini, tinggal diklik. Seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, saya mau menambahkan sedikit nih. Ini, misalkan geser sedikit. Ini sudah di tengah belum ya? Kita pastikan, oh, udah tepat di tengah. Saya nambahkan sedikit prototyping. Nah, nambahkan sedikit prototyping, sedikit banget. Kalau kita masuk ke prototyping, klik prototype. Nah, kita mau nambahkan interaksi, misalkan ketika diklik profil akan pindah ke sini ya. Klik profil, pindah ke sini. Berarti klik profil, tambahkan interaksi, interaction, plus ini on click, ya, on click, kemudian di bawahnya bisa kita ganti scroll to. Ketika diklik profile akan di scroll ke bawah, kemana? Yaitu ke profile. Ini kalau kita aktifkan nih, akan muncul garis bawah biru. Nah, ini ya profil muncul garis bawah biru ya. Nah, kemudian kita bisa kasih animasi, animate, jadi tidak instan. Oke. Nah, oke. Untuk pencobanya tinggal di play, apakah berhasil? Nah, kita coba klik. Nah, seperti ini. Kita scroll, klik. Cukup mudah ya. Nah, nanti target kita, berarti rencana saya tugasnya Anda buat seperti ini nanti, tapi nanti sampai kontak.
Nanti minggu depan kita masih meneruskan ini. Kemudian minggu depannya lagi silakan tinggal dikumpulkan membuat web design profil. Nah, untuk temanya bebas karena ini masih profil dari masih web perseorangan ya, temanya masih one page seperti itu. Nah, minggu depan kita lanjutkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Jadi cukup sederhana ya. Pak, permisi mau nanya. Iya, silakan. Apa itu kan di dalam rectangle itu kan ada gambar. Itu buat biar gambarnya transparan sama kecampur warna itu gimana? Siap. Sebenarnya gambarnya seperti ini, Mas. Jadi kita buat dua. Jadi kayak gini, Mas. Konsepnya tadi misalkan seperti ini, Mas. Ini kan misalkan saya copy, Mas. Saya copy ya. Nah, misalkan ini sebenarnya tidak transparan ya. Ini saya buat 100. Misalkan seperti ini ya. Ini saya copy, tekan Alt geser ke sini. Oke. Nah, kemudian saya ambil ini. Ambil fotonya. Misalkan yang ini copy ya, copy, saya letakkan di yang ini ya. Paste. Ya. Kok ada suara? Ada yang belum presensi, maaf? Saya, Pak. Presensi dulu ya. Oh, okay. Ayo Mas, presensi dulu Mas. Yang belum presensi dulu silahkan. Udah, Pak. Oke, sip. Nah, tadi balik ke sini. Nah, yang ini paste ya gambarnya. Kok belum mau paste? Klik kanan, copy. Kemudian paste di sini ya, Mas. Kok nggak mau ya? Paste. Kenapa ini? Kok nggak mau saya paste di sini? Coba gambar yang lain. Copy image. Oke, nggak mau juga. Saya ternyata tadi terkena efeknya Mbak. Ini ternyata nggak mau juga. Intinya ini dimasukin gambar paste ya Mas. Nah, ini kita bisa tadi ininya ya, layernya kita ganti. Intinya kita ganti gambar. Misalkan saya sudah paste. Misalkan saya sudah paste di sini ya, di belakang ya. Ya, kemudian ini kan di bagian depannya tinggal geser ke tempat semula. Kan ketutup tuh. Iya. Ketutup persis. Nah, kan nggak kelihatan. Ini yang nutup ini, kotak yang nutup ini, kita transparansikan 90% misalkan. Seperti ini, Mas. Okay. Konsepnya kayak gitu aja. Paham. Oke. Mungkin sami-sami. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya perlu saya akhiri lebih awal ini. Nanti ini videonya coba saya convert, mungkin besok pagi baru bisa saya upload. Nanti kita lanjutkan minggu depan, target kita sampai ke skill, project, dan kontak. Kemudian kita jalankan semuanya, ibaratnya seperti inilah. Kalau kita jalankan jadi profil, kemudian kalau skill, nanti silakan skill Anda boleh tambahkan di sini, project yang sudah Anda buat apa aja, boleh ditambahkan sampai seperti itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin saya akhiri dahulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Tidak ada pertanyaan? Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oh iya, kelupaan berdoa masing-masing ya. Oke.